halal haram, penting dia punya duit. Tak tahu hak wong, penting dia punya duit. Paham? Waliyadzubillahi min dzalik. Dan itu diingat di akhirat ada hisab. Mau tidak mau kita akan dihisab. Halaluha hisab wa haramuha igo. Dunia ini halalnya bakal dihisab, haramnya pasti akan diancam, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan yang kita rasakan bersama kita, baju ini bakal dihisab. Alhamdulillah baju yang kita pakai hari ini kita bawa ke tempat yang baik, hisabnya baik jadi. Paham? Apapun harta yang bersama kita gunakan untuk kemaksiatan, itu akan hisabnya lebih dahsyat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jelas dalam ayatnya Allah menyatakan summa latus'alunna, akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan. Apa? 'Anil na'im, nikmat-nikmat yang ada bersama kita di dunia ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, yuhibbunal 'iyal wa yansawunal hur. Seseorang itu nanti di akhir zaman, mereka itu akan lebih senang, akan lebih condong berkumpul, berenak-enakan, bersenang ria dengan dia punya keluarga. Tapi dia lupa kaget nasib dia di akhirat, dia akan bersama dengan para kekasihnya atau tidak. Kemudian yang kelima, yuhibbun nafas wa yansawunallah. Dia akan lebih cinta, lebih sayang, lebih peduli dengan dirinya sehingga dia lupa dengan Allah. Macam mana caranya dia buat ngehibur hatinya, menyenangkan hatinya, buat cara biar hatinya terhibur. Tapi dia sendiri lupa untuk membuat Allah ridha. Dia dewek lupa membuat Allah senang. Tak peduli urusan ketaatan, tak peduli hukum-hukum agama, yang penting dia lemak. Paham? Dan ini akan terjadi. Orang lebih mengedepankan nafsu dirinya ketimbang dengan perintah yang diturunkan oleh Allah untuk kita semestinya lakukan. Nah inilah 5 hadis yang Rasulullah menyatakan sayati zaman, akan datang suatu zaman. Wallahu alam, kayaknya 5-5-nya ini sudah ada pada zaman kita saat ini. Maka kita harus menolak, kita harus lebih fokus dengan urusan akhirat ketimbang daripada perkara duniawi. Kemudian selanjutnya di sini diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, ini hadis mauquf atau marfu langsung ke Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis, laula iddi'a'il ghaib la syahadtu ala khamsin nafar annahum ahlul jannah. Kata Rasulullah, kalau tidak, seandainya aku tidak khawatir dengan tuduhan orang lain, maka sesungguhnya aku telah menyaksikan ada 5 golongan ahli jannah di muka bumi. Kalau bukan karena takut adanya tuduhan, maka Rasulullah menyatakan sungguhnya aku la syahadtu khamsan nafar, aku telah menyaksikan 5 kelompok manusia annahum min ahlil jannah, mereka itu termasuk golongan ahlil jannah. Jadi ahlil jannah yang berjalan pucuk bumi ada 5. Rasulullah yang ngomong ini. Ahlil jannah yang berjalan pucuk bumi yang Rasulullah saksikan siapa itu? Nah ini perhatikan, kalau pengen jingok ahlil jannah maka jingoklah 5 orang ini. Siapa 5 itu? Di sini dalam hadis disebutkan adalah al-faqir sahibul iyal. Orang yang tertimpa dalam keadaan fakir, miskin, sulit, sedangkan dia banyak keluarga, anak banyak, tanggungannya banyak, anaknya sekolah, tapi dia sabar. Dianya diuji oleh Allah dengan sisi keekonomian, susah. Anaknya nunggak, tapi dia sabar. Tetap dia bersikeras cari yang halal. Tidak galak dunia menerobos aturan agama. Tidak ada dengan berbagai macam dunia terobos gitu, enggak. Dia sabar. Faham? Nah itu ahli jannah kalau kita pengen tahu. Dia sabar. Sampai dunia masih bersikeras mencari perkara yang halal. Nyari duit dengan caranya, dengan sesuai ajaran agama Islam ini. Di samping itu dia punya usaha nafkahi anak, nafkahi bini, didik anaknya dengan secoranya. Nah itu ahlil jannah. Ini yang disaksikan oleh baginda Nabi SAW.
wasallam. Makanya ada di dalam kalimat di dalam tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam, ala nabiyina afdhalus shallallahu wasallam, itu tertera suatu kalimat, wa idzal faqir lam yasbir ala faqrihi huwa wa kalbu sawa. Dinyatakan di dalam tongkat Nabiullah Musa alaihi salam, wa ala nabiyina afdhalus shallallahu wasallam, kata Nabiullah Musa, wa idzal faqir idza lam yasbir ala faqrihi, ya, bila dia tidak sabar atas kefakirannya. Bila seandainya seorang yang fakir dan dia tidak pernah merasakan sabar atas kefakiran, banyak wong kadang-kadang itu di penghujung zaman ini sago, nasibnya sago, ekonominya sago, tapi tidak acak sabar dengan kesaruhan dia itu, kefakiran dia tidak sabar. Lantaran tidak sabarnya tadi, sehingga berbagai macam cara dia lakukan, dia terobos kalau aturan agama diterobos. Agama mengatur jangan makan riba, jangan mendapat penghasilan dari hasil riba, diterobos. Ekonomi saya kalau udah main ini, terobosnya. Nah, ini kategori orang yang tidak sabar atas kefakiran. Menopacak nak ngaku-ngaku ahli jannah itu. Paham? Dia tidak sabar. Sago ekonomi sehingga begal, sehingga maling, sehingga nipu. Berbagai macam cara dia terobos kalau hukum-hukum Allah. Ini artinya orang yang lam yasbir, dia tidak sabar. Kata Nabi Musa, ukiran yang ada di tongkat Nabi Musa itu, mutiara-mutiara nasihat, menyatakan yang keempat, wa idzal faqir lam yasbir ala faqrihi huwa wa kalbu sawa. Dia wong yang miskin tidak sabar tadi, sama anjing nilainya kakek sama, dinilai sama dia. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam yang terukir dalam kalimat tongkatnya itu tersebut. Baik, jadi yang pertama Rasulullah menyaksikan ahlil jannah yang berjalan di atas bumi ini. Yang pertama adalah sahibul iyal, fakir sahibul iyal. Dia yang sulit, dia susah, tapi dia banyak keluarga tanggungan. Dia sabar, sabu. Kemudian yang kedua adalah wal mar'ah radi anha zaujuha. Nah, ini masuk ke kalangan wong betino. Seorang istri yang telah mendapatkan keridhaan hati lakinya. Jadi untuk wong betino, untuk ibu-ibu, cara paling mudah, cara paling gampang untuk dia menjadi ahli jannah itu, dia buat hati lakinya senang sama dia. Sampai lakinya ngomong, wallahi aku senang sama kau dunia akhirat. Sudah, itu ahli jannah yang gentayangan di atas bumi. Ibadahnya sederhana, amal tak banyak, sederhana, cuma dia bisa buat hati lakinya senang. Paham? Ini ahli jannah yang Rasulullah saksikan, kata Rasulullah. Bayangin, al-mar'ah radi anha zaujuha, seorang istri yang yang mendapatkan perihal ridho dari dia punya suami, suaminya ridho, makanya carilah ridho suami, buatlah hati suaminya senang. Paham? Jangan nyengok gaya laki merengut, tak boleh, itu dosanya besar sekali, dosanya